Hal ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri menyongsong orang-orang sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan diam. Maka orang-orang yang datang dari kalangan Ansor yang belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam mendatangi Abu Bakar yang mereka kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil ditemani suara hujan yang kebetulan hari ini cukup deras di tempat kami. Semoga saja tidak mengurangi kualitas audionya, sehingga teman-teman masih bisa mendengarkan dengan jelas suara saya. Oke, gitu ya teman-teman. Kita akan lanjutkan. Apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana terjadi peristiwa-peristiwa selama Rasulullah dan rombongan melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nah, kali ini kita sampai pada sebuah tema, yaitu singgah di Quba. Oke, langsung saja. Pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, yaitu tahun pertama dari hijrah, yang bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Quba. Urwah bin Az-Zubair berkata, kaum muslimin di Madinah mengetahui keluarnya Rasulullah dari Mekah. Setiap pagi mereka pergi ke Harroh. Harroh ini adalah tapal perbatasan ya teman-teman, untuk menunggu kedatangan beliau, hingga mereka terpaksa harus pulang lagi karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga harus terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan beliau. Ketika mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi mengintip dari salah satu tembok rumah mereka untuk mengetahui urusan yang ditunggu-tunggu tersebut. Lalu dia melihat Rasulullah dan para sahabatnya yang dalam kondisi cerah, seakan fatamorgana perjalanan telah hilang. Maka orang Yahudi ini tidak dapat menahan untuk berteriak sekencang-kencangnya, wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang. Kaum muslimin serta merta bangkit membawa senjata. Mereka menemui Rasulullah di tapal perbatasan itu. Ibnul Qayyim berkata, dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin memekikkan takbir sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau dan keluar menyongsong beliau. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau dan wahyu pun turun. Oke, kita bacakan teman-teman sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. In tatuba
ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Yang artinya, maka sesungguhnya Allah adalah pelindung, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolong pula. Urwah bin Az-Zubair berkata, mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bersama mereka berjalan berbarengan ke arah kanan hingga singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri menyongsong orang-orang, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan diam. Maka orang-orang yang datang dari kalangan Ansor yang belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam mendatangi Abu Bakar, yang mereka kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian sinar matahari mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Abu Bakar langsung menghadap beliau dan menaungi beliau dengan pakaiannya. Maka ketika itu taulah orang-orang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua penduduk Madinah berangkat untuk menyambut. Ketika itu memang betul-betul hari yang dipersaksikan, momen yang tidak pernah disaksikan oleh Madinah sepertinya sepanjang sejarahnya. Di Kuba ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di kediaman Kulthum bin Al-Hadm. Dalam versi riwayat yang lain tertulis Sa'ad bin Khaisamah, namun riwayat pertama itu yang lebih valid. Sementara Ali bin Abi Thalib tinggal di Mekah selama 3 kali, sehingga dia bisa menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menunaikan titipan-titipan orang yang diamanahkan kepada beliau. Kemudian barulah dia berhijrah dengan berjalan kaki hingga akhirnya berjumpa dengan keduanya di Kuba dan singgah juga di kediaman Ummi Kulthum bin Al-Hadm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selama itu beliau mendirikan Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian. Maka begitu masuk hari kelima, yakni hari Jumat, beliau berangkat lagi atas perintah Allah bersama Abu Bakar yang memboncengnya. Beliau juga mengutus orang untuk menemui Bani An-Najjar, para paman beliau dari pihak ibundanya. Mereka datang dengan menghunus pedang. Beliau berjalan menuju Madinah, namun ketika di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu Jumat sudah masuk. Lalu beliau melakukan sholat Jumat bersama mereka di masjid yang berada di perut lembah tersebut. Mereka semua berjumlah 100 orang laki-laki. Oke teman-teman, itu adalah sekelumit kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan di Kuba, dan disambut dengan gegap gempita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membangun masjid yang ada di sana. Kita bisa bayangkan teman-teman, cuma beberapa hari membangun masjid. Itu masjidnya seperti apa? Tentunya bukan masjid yang seperti kita lihat masjid kebanyakan di Indonesia dan di dunia,
seperti saat sekarang ini. Tentunya masjid ini sangat-sangat sederhana, dan yang menjadi hal yang penting yang harus kita jadikan ibrah bahwa masjid yang sesederhana itu telah mampu memberikan spirit menyatukan antara kaum muhajirin dan ansor, dan mampu memberikan kekuatan luar biasa untuk menyongsong kehidupan baru, yaitu di fase Madinah, yang nanti sebentar lagi kita akan sampai pada episode tersebut. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan selalu. Salam buat keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.